Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutafibillah dan pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan sistem operasi. Sistem operasi apa saja yang akan saya jelaskan dan perbedaan apa yang akan dijelaskan dari operasi sistem tersebut. Yang pertama, ada Android, Windows Mobile, Symbian, RIM, iOS, Chrome OS, dan Fuchsia. Masuki ke bagian yang pertama, yaitu Android. Android ini merupakan salah satu sistem operasi sistem berbasis mobile yang sangat banyak digunakan sekarang ini, terutama pada smartphone. Ya kan, kalau kita perhatikan pada zaman sekarang ini banyaklah dari kalangan kakek dan dari kalangan anak-anak, remaja, pelajar, mahasiswa, orang kerja, ayah, ibu, pokoknya banyaklah saat ini yang menggunakan smartphone. Android ini dibuat oleh Andy Rubin dan dua rekannya yang bernama Rich Miner dan Nick Serr. Dibuat pada tahun 2003 yang kemudian diakui oleh Google dan Android pada 17 Agustus 2005. Sejak saat itu hingga saat ini, Google dan Android sebagai anak perusahaannya semakin gencar mengembangkan sistem operasi Android untuk digunakan pada perangkat mobile. Dan juga bahasa pemrograman yang dipakai adalah Java, Kotlin, C, dan Python. Sistem operasi ini masih sangat potensial pada era sekarang karena masih banyak digunakan oleh pengguna smartphone yang yang sangat dibutuhkan lah oleh banyak orang di dunia ini. Baik, mungkin ini dari bagian Android yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu Windows Mobile. Mohon maaf sebelumnya kalau bahasa Inggris saya itu terdengar kaku karena memang dari dasarnya tidak kurang paham lah bahasa Inggris. Baik, lanjut ke pembahasan, yaitu Windows Mobile. Windows Mobile itu adalah sebuah sistem operasi ponsel yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan dalam ponsel pintar dan perangkat mobile. Namun dikeluarkan untuk pasar tertentu dibuat pada 11 Februari 2011 di London oleh sahabat sejak kecil yang bernama Bill Gates dan Paul Allen. Dari awal munculnya OS ini hingga sekarang masih sangat berpotensi digunakan oleh banyak kalangan. Dan Windows Mobile ini menggunakan bahasa C#. Dan juga berarti Windows Mobile ini masih sangat potensial di zaman sekarang karena tadi di materi diungkapkan bahwa dari awal munculnya OS ini hingga sekarang masih sangat berpotensi. Jadi masih bisa lah untuk para programming masuk ke bagian Windows Mobile ini. Dan yang ketiga di sini ada Symbian. Symbian itu sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Symbian Ltd yang dirancang untuk peralatan bergerak atau mobile. OS ini dibuat oleh David Potter yang lahir pada tahun 1943. Symbian berasal dari Epoch. Pada tahun 1980, David mendirikan software Psion pada bulan Juni 1998. Psion Software ini menjadi Symbian Ltd, perusahaan patungan antara Psion dan produsen ponsel Ericsson, Motorola, dan Nokia. Untuk sekarang ini keseluruhan saham di Symbian Limited telah dimiliki oleh Nokia dan posisi sistem operasi Symbian sebagai penguasa pasar sistem operasi bergerak telah direbut oleh sistem operasi buatan Google, yaitu sistem operasi Android yang tadi itu kita sendiri pembahasan pertama ya, Android. Untuk menjadi programmer OS ini pada era sekarang masih potensial bagi Novia dan developer. Bagi yang lain sudah tidak potensial lagi. Dan ke bagian yang keempat. Di sini ada RIM. Apa itu RIM? RIM adalah singkatan dari Receive in Motion. RIM adalah sebuah perusahaan perangkat telekomunikasi dan nirkabel asal Kanada. RIM mengembangkan sebuah OS yang bernama BlackBerry OS
milik sistem operasi mobile. Kan ada tuh masa dimana HP BlackBerry itu lagi booming-boomingnya. Tapi semenjak adanya Android dan Play Store sudah menjadikan BlackBerry, sejak saat itu BlackBerry sudah mulai terlupakan. Sampai di mana, Pak? Oh iya, film ini ditemukan oleh Mike Lazaridis dan dirilis pada bulan Januari tahun 1999. Sistem ini dibuat untuk menjalankan perangkat pagar yang dinamai BlackBerry 580. OS ini dibuat dengan bahasa pemrograman C++ dan Java. Untuk menjadi programmer pada OS ini bisa dikatakan masih berpotensi pada zamannya, karena pada zaman sekarang lebih banyak perusahaan dan pengguna yang lebih menggunakan OS Android karena beberapa dengan kelebihannya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa BlackBerry memang pernah berjaya pada masanya, namun tidak saat ini. Yuk, next yang selanjutnya ada iOS. iOS atau iPhone OS. Ini artinya para gaming. Adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple. Ditemukan oleh Steve Jobs yang dimulai merencanakan iPhone pada tahun 2005. Jadi Steve Jobs ini mulai merencanakan iPhone pada tahun 2005 ya. OS ini masih digunakan pada zaman sekarang karena dari tahun ke tahun OS ini banyak perkembangannya. Oh jelas, kalau yang kita lihat di YouTuber itu ya, apalagi waktu turnamen MPL Mobile Legends, itu pasti membernya menggunakan HP iPhone. Entah mungkin karena speknya yang bagus atau gimana, saya kurang paham karena saya bukan anak gaming. Baik, yang selanjutnya kita teruskan. OS ini masih digunakan pada zaman OS ini menggunakan bahasa pemrograman C#, C++, Objective-C, dan Swift. Untuk jadi programmer OS jenis ini pada zaman sekarang masih sangat potensial. Potensial banget. Saya rasa cukup jelas sudah yang dijelaskan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi berbasis Gentoo Linux yang dikembangkan oleh Google. Sistem operasi ini menggunakan Google Chrome sebagai antarmuka pengguna grafis utamanya dan dirilis pada tanggal 7 Juli 2009, dibuat oleh Sergey Brin. Jadi pembuat Chrome OS ini adalah Sergey Brin. Pada zaman sekarang, OS ini sangat sering digunakan oleh banyak perusahaan dan pengguna. Menjadi programmer OS ini tentu sangat potensial di era sekarang, mengingat banyaknya produk yang bekerja sama dengan Google. Bahasa yang digunakan adalah HTML5, JavaScript, dan CSS. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu Fuchsia. Fuchsia itu adalah sebuah sistem operasi berbasis kapabilitas yang kini sedang dikembangkan oleh Google. Fuchsia pertama kali diketahui publik ketika proyek tersebut muncul di GitHub tanpa pengumuman resmi pada Agustus 2016. Fuchsia ini sama seperti Chrome OS, tapi mungkin Fuchsia ini lebih unggul karena dikabarkan akan menggantikan Chrome OS dan Android. Alasannya satu, OS untuk semua. Jadi sekali ya Fuchsia ini. Jadi Fuchsia itu percaya diri bahwa dia bisa menggantikan posisi Chrome OS dan Android yang secanggih ini lah ya. Ya, kita lihat saja, kita kan pernah tahu bagaimana perkembangan teknologi ke depannya. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan saya kali ini. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta undur diri.